시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 나를 믿어. Soldiers knocking doors down. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ratna Paramita dari PKB 1 ingin menjelaskan tentang apa itu aksiologi. Yang pertama adalah pengertian aksiologi. Aksiologi atau filsafat nilai ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama, dan epistemologi. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran. Etika bersangkutan dengan masalah kebaikan atau dalam arti kesusilaan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut di dalam kehidupan manusia dan membinanya di dalam kepribadian anak. Berdasarkan Hart tahun 2020, aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai itu muncul dalam suatu masyarakat. Aksiologi berusaha juga memahami sifat nilai dan penilaian nilai. Ini terkait erat dengan dua bidang filsafat lainnya, etika dan estetika. Ketiga cabang berurusan dengan nilai. Etika berkaitan dengan kebaikan, mencoba memahami apa itu baik dan apa artinya menjadi baik. Estetika berkaitan dengan keindahan dan harmoni, mencoba memahami keindahan dan apa artinya atau bagaimana itu didefinisikan. Aksiologi sendiri adalah komponen penting dari etika dan estetika, karena seseorang harus menggunakan konsep nilai untuk mendefinisikan kebaikan atau keindahan. Dan oleh karena itu, seseorang harus memahami apa yang berharga dan mengapa memahami nilai membantu kita untuk menentukan motif. Yang kedua adalah sejarah aksiologi. Berdasarkan Yekaterinburg tahun 2020, istilah aksiologi pertama kali digunakan oleh Paul Lapie pada tahun 1902 dan Eduard von Hartmann pada tahun 1908. Hal ini erat kaitannya dengan bidang filsafat yang secara signifikan bertumbuh pada pengertian nilai seperti filsafat agama, etika, dan estetika, di mana isu aksiologis dihubungkan dengan dugaan epistemologis dan ontologis. Mengetahui realitas tersembunyi adalah seni filsafat dengan 4 cabang utama: metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Yang paling belakang dibagi menjadi beberapa kategori etika dan estetika. Dalam arti sempit, yang pertama adalah pemeriksaan nilai-nilai pribadi dan moral dalam perilaku sosial, dan yang terakhir adalah pengawasan keindahan dan harmoni, di mana juga dikenal sebagai filsafat moral. Etika melibatkan metodis menjaga dan mengedepankan konsep perilaku benar dan salah. Dalam arti singkat, etika mempelajari perilaku yang benar pada manusia dan bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang filosofis. Aksiologi etika merupakan pelengkapnya. Yang ketiga yaitu aspek aksiologi. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai
yang dipelajari di dalamnya. Dua aspek aksiologi yang dimaksudkan adalah yang pertama etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, dan norma, dan juga adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas. Misalnya, suatu kelompok masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ini ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu moral etika, merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, etika normatif, merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Sehingga di sini akan dibahas mengenai cara-cara praktis menentukan tindakan apa saja yang dianggap beretika dan sebaliknya, yaitu etika terapan. Merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Yang kedua, estetika. Aspek kedua ini dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal atau subjektif. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Beberapa orang yang mencintai dan memahami dunia seni dan dekat dengan keindahan, maka akan melihat segala hal dari nilai keindahannya. Bahkan segala hal bisa dinilai sebagai sesuatu yang indah, meskipun melibatkan perasaan. Namun logika dalam menentukan sebuah nilai tetap berjalan. Sesuatu yang bagus, rapi, dan memang sedap dipandang mayoritas orang akan menilainya punya estetika yang tinggi. Demikian juga jika melihat sesuatu yang berkebalikan. Yang keempat yaitu fungsi aksiologi. Aksiologi dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan. Kemudian dibedakan menjadi 2 fungsi, yakni yang pertama kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi ini memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori. Yang kedua adalah kegunaan praktis. Kegunaan yang kedua adalah secara praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Yang kelima adalah pendekatan dalam aksiologi. Ada 3 ciri yang dapat kita kenali terhadap nilai, yaitu nilai yang berkaitan subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek. Pertama, nilai berkaitan dengan subjek, artinya nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada tanpa kehadiran manusia. Yang kedua adalah nilai dalam konteks
praktis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Yang keenam adalah makna dalam nilai. Secara singkat dapat dikatakan perkataan nilai kiranya mempunyai beberapa makna seperti yang ada dalam contoh-contoh berikut. Yang pertama, mengandung nilai artinya berguna. Yang kedua, merupakan nilai artinya baik atau benar atau indah. Yang ketiga, mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu. Yang keempat, memberi nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Sekian penjelasan saya tentang aksiologi dalam filsafat ilmu. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Namo Buddhaya.